Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Silahkan bisa mengadmit siswanya. Oke, sambil menunggu siswa yang lain join, mungkin kita bisa melihat video opening yang akan disediakan oleh panitia ya. Kepada panitia, silakan. Baik, selamat pagi semua, selamat pagi Bapak Ibu, guru yang ada di Zoom maupun anak-anak yang ada di rumah dan juga semua yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan mengadakan suatu event gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu boleh minta semua siswa yang masih meng-off-kan kameranya bisa dinyalakan. Gitu ya. Silahkan dinyalakan, posisi duduknya juga yang baik gitu ya supaya terlihat wajahnya, terlihat seragamnya juga. Tuh. Kemudian tidak perlu cosplay jadi matahari yang nanti semakin menit semakin tenggelam gitu ya. Nanti yang endingnya yang kelihatan cuman jidatnya aja atau mungkin ubun-ubunnya. Tetap posisikan yang baik dari awal sampai akhir acara nanti ya. Karena acara yang akan kita adakan hari ini adalah acara yang menarik ya. Ibu janji kalian tidak akan bosan. Kita akan belajar banyak hal-hal yang baru. Oke, yuk yang masih off kan silahkan dinyalakan kameranya. Oke, kalaupun yang ada kendala, pastikan sudah ada konfirmasi ke wali kelas masing-masing. Tapi yang tidak ada kendala, silahkan dinyalakan kameranya dan posisi duduknya yang baik. Nah, untuk mengawali acara kita hari ini, tidak afdol kalau kita tidak membukanya dalam sebuah doa. Untuk itu saya mohon bantuan Pak Sam untuk bisa membuka acara kita pagi hari ini dengan doa. Pada Pak Sam, silahkan. Ya, terima kasih Bu Siska. Selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta siswa-siswi yang terkasih. Sebelum kita memulai acara kelas meeting hari ini yang tampaknya akan menggiurkan ini ya Bu Siska ya. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berada untuk bersama-sama belajar menambah pengetahuan dan wawasan kami. Tuhan, kiranya acara kami hari ini boleh berguna bagi kami boleh memanfaatkannya untuk kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyiapkan semua yang sudah dipersiapkan, juga termasuk narasumber yang akan menyampaikan hal-hal yang menarik hari ini. Tuhan juga memberikan kami semangat, fokus, dan juga kerinduan untuk memperluas wawasan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kiranya menyertai acara kami ini supaya berjalan dengan lancar dan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka acara kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sam. Oke, untuk yang berikutnya kita dengarkan dulu satu dua patah kata dari Bu Shirley selaku Waka Kurikulum SMA Kristen Gloria 1 Surabaya. Kepada Bu Shirley, silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya, baik yang di ruangan ini dan yang ada di rumah.
Hari ini kita kembali lagi mengadakan SG1CM ya, di mana semua ini dipersiapkan dan diberikan untuk bekal kalian. Apa sih nanti yang mau dipelajari? Kenapa bisnis plan ini dalam hal kuliner itu diberikan ke anak siswa kelas 11, ke kalian semua? Kalian adalah calon-calon yang siap untuk memberikan atau menjadi pelaku-pelaku bisnis pastinya satu waktu ya. Tapi dari ini kalian bisa belajar dari apa yang dipresentasikan hari ini. Kalian banyak belajar, misalkan ada yang tertarik dengan dunia bisnis atau dunia yang lainnya, tetapi pola yang dipelajari, yang dilakukan, apa yang dipelajari hari ini, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang paling penting, pembicara kali ini itu bukan pembicara yang biasa-biasa saja, tapi pembicara yang luar biasa, yang tidak lain adalah juga dari kakak kelasmu sendiri. Alumni dari SMA Kristen Gloria 1, yang sudah melanglang buana kemana saja untuk membesarkan bisnisnya, dan bagaimana sih memulai bisnis, atau apa sih dasar utama dari sehingga bisa kita ini walaupun di usia muda dapat melaksanakan bisnis dengan baik. Banyak yang kalian pelajari dan pastinya kalian juga harus bertanya banyak, mumpung yang berbicara ini masih bisa waktunya kita ambil. Gunakan kesempatan ini dengan baik dan belajar berkarya lebih baik lagi, berkreativitas untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, selamat belajar hari ini. Terima kasih Bu Sally untuk kalimatnya gitu ya. Jangan sia-siakan kesempatan, kalian harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kalian bisa mengambil ilmu yang lebih banyak lagi dari pembicara kita hari ini. Tadi sudah dapat spoiler ya bahwa pembicaranya itu adalah pembicara yang luar biasa. Nah, siapa beliau? Kita langsung panggil saja pembicara untuk hari ini. Oke, berikan tepuk tangan dulu boleh. Mungkin yang di Zoom boleh memberikan reaction-nya gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu ya. Ini ngomong-ngomong saya enaknya manggilnya apa ya? Cece atau mungkin Madam gitu? Terserah, nama juga boleh. Oh, nama. Oke, Winda ya? Iya. Nih, jadi kita bersama dengan Winda Savitri Halim gitu ya. Kalau misalnya boleh bertanya ini, Miss Winda ini menekuni bidang apa mungkin ya? Perkenalan dulu. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya dan terima kasih untuk SMA Kristen Gloria atas waktunya. Saya dulu sekolah di Seattle University. Saya pertamanya mengambil bisnis jurusan marketing. Setelah itu saya juga mengambil passion saya di French pastry, jadi kue khususnya di area French, itu di Chicago. Setelah itu saya juga bekerja di Pierre Hermé Paris untuk internship-nya. Wow, gila ya, tadi dikatakan melalang buana sampai ke Paris loh. Kalau misalnya kita ke Paris kan sudah terkenal dengan Menara Eiffel-nya ya. Nah, ini kita bawa untuk mungkin makanannya gitu ya, yang pernah disajikan di Paris gitu. Oke, kalau kita lihat gitu ya di profilnya Winda Savitri Halim ini, di bawahnya ada tulisan Serata Food dan Moriarty Cookies. Mungkin boleh dijelaskan Winda itu seperti apa? Oke, jadi untuk Serata Food sendiri itu kita merupakan online kitchen distributor, karena di mana waktu saya pergi ke US dan ke Paris itu saya melihat banyak banget ya kualitas produk seperti loyang maupun juga bahan-bahan itu yang kualitasnya sangat bagus. Tapi begitu saya menginjakkan kaki di Indonesia, saya sadar bahwa ternyata masih banyak banget nih barang-barang yang belum tereksplor di Indonesia ya secara kualitasnya. Karena dari itulah saya terinspirasi untuk membuka Serata Foods ini, untuk saya juga bisa menjadi source untuk para bakers dan juga untuk pengusaha bisnis di kuliner ini, baik dari yang UMK sampai hotel-hotel itu untuk bisa mendapatkan barang-barang yang berkualitas seperti itu. Wow. Kalau untuk Moriarty sendiri, jadi itu juga merupakan passion saya yang sudah ada ya sejak SD ya, dimana waktu itu saya juga bersekolah di Gloria, yang dimana waktu itu passion saya baru keluar tuh di sana karena mengikuti ekstrakurikuler waktu SD itu ya. Jadi saya memang kepengen nih punya bisnis kuliner, jadi ini merupakan salah satu produk yang kita buat nih, Moriarty Cookies itu. Oh, keren gitu. ya. Nah, ini untuk anak-anak yang terutama tertarik di bidang pastry atau mungkin nanti udah ada gambaran mau jadi entrepreneur tapi bingung mau bikin usaha apa, mungkin ini bisa jadi salah satu jalan untuk kalian ke depannya gitu ya. Nah, mungkin kita boleh langsung mulai aja gitu ya, untuk prakteknya gitu ya. Kita mau mulai usaha, di sini kita akan membuat dessert gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini ada bahan-bahan dan alat-alatnya. Nah, tadi kan dikatakan oleh Winda ini ya bahwa
kadang alat-alat waktu dia di Paris dengan yang ada di Indonesia itu berbeda kualitasnya. Nah, kita akan lihat apa sih yang membedakan kualitasnya. Kita lihat alat-alatnya itu apa saja. Mungkin boleh dikenalin Boleh. satu. Nah, ini mungkin dari saya alat-alatnya dulu. Kita lihat alat dan bahannya ya. ini mungkin ya contohnya. Jadi di sini juga sudah ada kue yang udah jadi. Ini soft baked cookies. Jadi bagian dalamnya itu masih soft, di mana luarnya ini sudah crunchy. Nah, di sini kita salah satu bahan yang kita import juga di Serata Foods adalah silpat yang seperti bisa kalian lihat di bagian dasar ini. Nah, ini adalah pengganti kertas roti. Di mana kertas roti itu kalau kita pakai sekali pakai langsung buang. Tapi kalau dengan alat silpat ini kita bisa pakai hingga 3.000 kali dan kadang itu tidak perlu dicuci ya. Jadi karena kalau misalnya seperti cookies ini dia tidak lengket sama sekali dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Jadi kita bisa hemat hingga 98% secara produksinya itu sendiri. Oke, ini aman ya untuk digunakan ya. Soalnya kalau dilihat dipegang gitu ya. Kalau kalian bisa megang langsung di sini, ini tuh kayak karet gitu kan. Iya. Nah, ini aman ya untuk digunakan. Aman. Jadi ini bahannya dari silikon dan juga fiberglass yang sudah food grade ya pastinya dan udah digunakan di seluruh dunia. Jadi US, Prancis, bahkan negara-negara lain Singapura semua sudah pakai ini rata-rata. Jadi udah teruji pastinya ya. Gitu. Oke, ini salah satu inovasi terbaru mungkin ya untuk alat yang kita gunakan. Kalau biasanya mungkin di rumah kita pakai pol mentok nih ya, kita pakai kertas minyak atau mungkin bahkan kertas-kertas bekas gitu ya. Nah, di sini gitu ya, ini kita punya variasi baru nih. Kita bisa gunakan ini. Itu apa nanti namanya? Silpat. Oh, silpat. Nah, ini namanya gitu ya. ini silpat. Jadi bisa digunakan sampai dengan 3.000 kali dan sudah aman untuk digunakan. Ya. Oke, ada apa lagi nih? Kalau dari sini sih kita ada beberapa produk ya, kayak misalnya seperti spatula seperti ini ya. Jadi ini juga penting di mana kita untuk melakukan bisnis itu kita harus cari barang yang berkualitas. Nah, barang berkualitas itu bukan berarti harus mahal ya. Jadi ada banyak banget barang yang masih kita bisa secara jangkauan harga itu masih sangat oke, tapi kualitasnya juga bagus. Nah, pastikan kalau kita pakai silikon spatula seperti ini itu yang tahan panas. Gitu. Karena kita nggak mau ya waktu kita ngaduk sesuatu yang masih anget atau panas, tapi ternyata itu sudah meleleh dan itu mengkontaminasi makanan kita. Gitu. Seperti contohnya juga scoop-scoop kayak gini ya. Ini dari produk lokal sih, dari produk Maxim juga ini. Gitu. Selain itu kita juga ada bahan-bahan nih, yang misalnya seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan vanila nih, asli Indonesia. Oh, vanila asli Indonesia. Oke. Jadi banyak yang nggak tahu nih kalau misalnya vanila Indonesia itu sebenarnya produsen nomor 3 terbesar di Indonesia nih. Jadi waktu saya di luar itu banyak banget Indonesian vanilla, tapi ternyata begitu masuk sini dalam bentuk ekstrak dan paste itu harganya itu sangat mahal. Bisa 1 juta per liter, padahal itu sebenarnya produk Indonesia sendiri. Indonesia. Benar. Mungkin kendalanya apa ya? Karena sebenarnya mungkin waktu itu produk lokal itu belum terlalu dikembangkan. Jadi orang-orang itu mindsetnya masih, oh saya mau kerja yang besar langsung ekspor aja bahan bakunya itu keluar. Jadi mereka langsung main gampang lah anggapannya ya. Lalu di sana diolah sedemikian rupa menjadi produk retail, lalu dikirim kembali ekspor ke Indonesia kembali. Makanya itu menjadi mahal sekali, seperti itu. Ya, itu ya. Sebenarnya kita itu punya sumber daya alamnya. Sebenarnya kita punya kemampuan juga untuk mengolahnya. Tapi kadang ya manusia maunya yang instan aja. Nah, mungkin kalian juga bisa nih untuk membuat jadi salah satu membuat bahan baku yang dibutuhkan. Gitu. Oke, terus ada apa lagi ya ini ya? Ini juga merupakan salah satu produk lokal di Indonesia ya, brown sugar. Nah, ini brown sugar ini merupakan bahan yang berasal dari gula tebu, di mana di Indonesia tuh banyak banget nih, maksudnya untuk produsen gula tebu juga. Yang saya temuin sebelum saya menelusuri di bidang kebutuhan bahan baku ini, saya dulu selalu nyarinya produk-produk yang import karena saya merasa dulu saya pakai di sana itu yang bagus-bagus seperti ini, mereknya saya udah tahu. Tapi begitu sampai sini kan harganya pasti mahal banget tuh ya. Jadinya nggak efisien, nggak cost efficient untuk kita jadi jualan. Jadi makanya saya waktu itu outsource untuk barang-barang yang lokal untuk kita bisa pakai bahan-bahan yang memang harganya terjangkau dan pastinya kualitasnya juga bagus. Seperti itu. Tuh ya, kalau kita dengar dari tadi sebenarnya bahan-bahan yang kita gunakan terus biarpun kelihatannya tampilannya mahal ini adalah produk lokal gitu ya. Benar bukan sekali. produk dari luar. Oke, kemudian ini untuk kalau butter ini memang produk import karena kalau untuk butter lokal itu sebenarnya mungkin masih agak jarang ya.
Kalau misalnya kita tahu di sini mungkin adanya itu seperti yang margarin. Jadi bedanya margarin dengan mentega itu, kalau margarin itu dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau misalnya butter itu dari hewani, gitu. Jadi itu pastinya sangat berbeda ya. Kalau kita makan itu ada rasa yang berbeda gitu. Kalau kita pakai butter atau kita pakai margarin, seperti itu. Gitu. Tadi ini kita sudah ada 3 bahan gitu ya. Kemudian kalau ini tadi yang ini ya gula tumbuhnya. Iya. Kemudian ini tadi butternya, gitu ya. Mungkin ada yang bisa menebak ini apa? Kelihatan nggak? Ada yang bisa menebak ini apa? Mungkin yang ada di Zoom atau yang di sini? Tepung, iya betul, tepung gitu ya. Ini tepungnya lokal kan ya Mas? Lokal pasti. Nah ini mungkin bisa ditanyakan nih. Mungkin ada yang tahu nih, ini apa ini ya? Oke, ini apa ini? Ayo sekarang, mungkin yang di rumah kelihatan nggak ya? Ini apa? Sugar. Benar sekali. Oh, udah ada labelnya ya? Wah. Oh ya, di sana udah ada labelnya. Nah jadi ini juga menarik nih, caster sugar nih. Jadi kalau kita di lokal ini kita masih banyak taunya itu pakai gula pasir putih ya, yang dimana gulanya itu sangat kasar. Nah sedangkan kalau kita di US dan juga di luar itu rata-rata untuk baking mereka biasanya pakai kasar. Nah kalau kasar itu teksturnya itu hampir mirip dengan gula halus. Cuma bedanya kalau gula halus itu dia kan langsung dissolve, menyatu jika kena air atau moisture. Tapi kalau kasar ini tidak. Nah, karena itu kita biasa di baking menggunakan caster sugar supaya dia lebih gampang tercampur tapi tidak langsung hancur, tidak langsung larut dalam adonan seperti itu. Gitu. Ini kayak ini yang sugar, ya yang ini nih. Kayak ini tahu ini apa? Oke, ayo. Coklat chip, yakin? Siapa yang setuju ini coklat chip? Mungkin yang di rumah? Ini coklat chip atau mungkin coklat yang lainnya? Silver Queen? Ada yang tahu di rumah? Oke, kok nggak ada suaranya ya? Mungkin yang di rumah bisa menjawab. Ini apa nih kira-kira nih? Satu orang siswa mungkin. Punya tebakan ini apa? Mungkin semua ya? Tidur ya ini ya? Oh ayo bangun. Ini apa ini? Oke, sudah kita tanya langsung saja ya. Ini apa nih? Oke. Jadi di sini namanya kalau kita ngomongnya bukan coklat chips, ini coklat kalet. Jadi bedanya apa? Kalau coklat chips itu bentuknya seperti chips kecil-kecil. Nah, di sini bentuknya itu seperti disk ya, bulat dan gepeng. Nah, jadi rata-rata sekarang coklat impor itu kebanyakan bentuknya seperti ini dibandingkan dengan coklat chips. Kalau yang di sini kita gunakan coklat compound, dark compound, yang ini juga import, salah satu produk import. Nah tapi menarik juga nih, coklat tuh sebenarnya Indonesia juga merupakan salah satu produsen terbesar loh. Nah tapi di sini memang untuk coklat yang tipe seperti ini banyaknya diimpor. Diekspor lalu diolah lagi oleh brand-brand ternama seperti Cacao Berry, Barika Lebot, mungkin yang sering baking di rumah udah tahu gitu ya. Jadi salah satu seri mereka itu asli dari Indonesia. Oke. Seperti itu. Kalau untuk rasa mungkin ada perbedaan nggak? Ada. Kalau untuk rasa itu sebenarnya tergantung dari area mana coklat itu diambil ya. Dari buah kakaonya itu diambil dari mana. Jadi beberapa itu ada yang lebih ke rasa acid, ada yang lebih ke rasa nati, kacang-kacangan. Jadi itu sebenarnya tergantung dari mana buahnya itu ditanam. Nah biasanya di packaging coklatnya itu sudah ada nih kayak oh ini fluidity-nya. Jadi kecairan coklat ini kalau dilelehkan tuh seberapa. Lalu rasanya itu lebih ke arah mana. Berapa persen coklatnya. Nah, itu semuanya biasa sudah ada tertera di dalam packaging coklatnya itu. Jadi itu mesti perhatikan banget ya kalau misalnya kita bikin kue, misalnya oh saya mau rasanya ini yang lebih dark, tapi saya nggak mau ada rasa kecutnya. Nah, itu harus diperhatikan di packaging coklatnya itu. Dia arahnya lebih ke arah mana. Oh, gitu. Jadi ada karakternya masing. informasinya. Benar, ada karakternya masing-masing. Setiap coklat itu seperti apa. Jadi kita benar-benar harus perhatikan. Saya mau pakai coklat seperti ini, rasanya saya mau ke mana, itu harus diperhatikan. Gitu. Jadi tergantung kesukaan gitu ya. Yes, preferensinya mau ke arah mana. Gitu. Thank you. Jadi itu tadi yang coklatnya. Nah ini siapa yang nggak tahu? Ini siapa yang nggak tahu? Anak ayam katanya, anak ayam belum menetas ini. Oke, jadi ini telur. Nah kalau tadi kita lihat ya, yang semua cupnya itu dibuka semua ini ya. Kita lihat nih, semuanya dibuka. Tapi khusus telur ini punya spesial
packaging sendiri gitu ya. Dari tadi ditutup. Ini apakah ada alasannya ya Winda ya? Ada. Jadi gini, kalau telur kita buka terlalu lama di ruangan, itu akan membentuk kulit. Di mana kulit itu nanti waktu kita masukkan ke adonan, itu tidak akan menyatu dan akan menjadi gumpalan. Jadi sangat penting sekali, bahkan yang lain ini kita sudah takar dari kemarin ya. Tapi yang pasti kita langsung tutup dan masukkan, kalau untuk butter dan coklat kita masukkan ke kulkas. Nah untuk telur ini kita baru takar pagi ini supaya dia benar-benar fresh dan tidak bau dan juga tidak mengeluarkan kulit di bagian telurnya ini. Gitu. Jadi itu harus sangat diperhatikan pada saat kita menakar. Dan untuk menakar telur, tips yang paling bagus adalah kita bisa takar di suhu dingin untuk memudahkan waktu kita memecah telur, tetapi harus digunakan di suhu ruang. Jadi tidak boleh saat dingin ya, karena kalau telur dingin kita masukkan ke butter, itu akan pecah. Gitu. Jadi mungkin banyak yang masalah, kenapa adonan saya pecah nih? Nah itu biasanya suhu bahannya itu tidak sinkron. Jadi ada yang dingin, ada yang suhu ruang, itu sangat mempengaruhi adonannya. Seperti itu. Gitu. Oke, ini kita udah semua ya yang besar-besar. Sekarang kita ke yang kecil-kecil nih, yang mini-mini. Ini apa ini lagi Nah, ya? ini mungkin kelihatannya kok jelek banget ya, ini Iya, kok hitam-hitam benar. Tadi gini. saya juga udah batin gitu. Dan ini kok ada bintik-bintik hitamnya, ini kenapa? Ini yang dinamakan vanilla paste. Nah, jadi vanilla paste ini terbuat dari buah vanila asli dengan gliserin. Jadi ini tidak ada gulanya, tapi dari buah vanilanya sendiri itu sudah manis. Gitu. Ini tadi Benar. Itu yang vanilla paste seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat bintik-bintiknya ini, itu adalah buah vanilanya yang asli. Jadi bukan berarti ini kok kotor ya, ini kok ada bintikannya ya. Ini memang asli dari buah vanilanya sendiri. takdirnya seperti ini ya, dari sananya begitu. Jadi nggak usah heran. Nah, kalau ekstraknya itu, kalau kita lihat ya, warnanya lebih muda. Warnanya lebih muda. Jadi perbandingannya apa? Perbandingannya 2:1. Kalau paste itu lebih banyak kandungan vanila dibandingkan dengan vanila ekstrak. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan. Oh, saya misalnya lagi pengen bikin vanilla ice cream yang strong nih. Bisa pakai yang paste. Tapi misalnya, oh saya cuma mau bikin vanilla latte misalnya. Kita bisa pakai ini, vanilla ekstrak. Nanti di rasanya ya, pengaruhnya Bener, di rasanya. rasa dan juga warna ya pastinya ya. Misalnya kita nggak mau mengganggu warna, misalnya vanilla cake yang putih banget tuh. Saya nggak mau ada bintikan hitam. Kalian bisa pakai yang ekstra. Seperti itu. Jadi vanilanya. Next ini kita punya garam. Ini jadi garam biasa aja ya, garam meja biasa. Untuk kenapa sih harus ada garam di setiap adonan rata-rata ya? Itu untuk ngebalancein rasa manis dan juga pahit. Misalnya dari coklat ada rasa pahit, manis dari gulanya, dan yang lain-lain. Jadi kita perlu menambahkan garam untuk membalancekan rasa itu. Oh, jadi fungsinya garam di setiap cake itu untuk balance. Benar. Oke, terus yang terakhir nih ya. Nah, yang terakhir ini kita punya baking soda. Ada yang tahu nggak kenapa kita pakai baking soda bukan baking powder? Nah, ayo mungkin yang di rumah kenapa kok kita pakainya baking soda bukan baking powder? Padahal bentuknya powder ya. Tapi kenapa kok kita pakainya baking soda? Ya, mungkin Bapak Ibu guru atau ibu-ibu guru ya yang sering praktek di rumah, atau mungkin siswa yang sudah senang pastry juga. Ini kalau tadi Winda tadi dari SD, mungkin kalian baru aja membangun minat untuk pastry. Kira-kira kenapa nih kok kita pakai baking soda bukan baking powder? Mungkin yang di sini mau Yang jawab. di sini juga mungkin kalau mau jawab. Kenapa? Benar. Jadi gunanya baking soda dan baking powder itu sebenarnya sama-sama untuk mengembangkan ya. Tapi di sini baking soda itu dia react dengan acidity, keasaman. Nah kalau kita lihat loh mana nih barang yang asam. Nah kita nggak tahu sebenarnya telur itu ada asamnya. Jadi telur itu yang bisa membuat ini menjadi react. Jadi ini bisa mengembangkan rotinya. Nah selain itu kalau kita untuk membuat cookies, ini penting banget nih. Kalau kita lihat cookies yang di sini, ini kan cookiesnya sedikit gepeng dan melebar ya. Ini dikarenakan karena baking soda. Kalau kita menggunakan baking powder untuk cookies, dia lebih mengembang bukan melebar. Nah, jadi ini juga bisa jadi masukan nih, misalnya kayak, oh saya pengennya cookiesnya lebih ngembang nih, bukan melebar. Kalian bisa coba ganti pakai baking powder. Seperti itu. Tapi tiap resep itu pasti ada yang perlu di-adjust lagi ya, kalau misalnya kita mengganti bahan ya.
Jadi perlu trial and error lah kalau misalnya Iya, kita mau betul. mencoba-coba itu. Ya, namanya Seperti praktek itu. gitu ya. Iya. Nggak bisa langsung sekali jadi bagus gitu, enggak. Pasti ada trial errornya, entah nanti cookiesnya bantet atau gimana, tapi itu semua adalah bagian dari proses. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenal nih bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, untuk pertama kali memulai usaha, kira-kira berapa ya modal yang dibutuhkan dari semua ini untuk bikin cookies ini? Kalau ngomong modal itu sangat variasi ya, tergantung kita mau langsung sebesar apa, atau misalnya kita cuma mau mulai dengan dapur yang ada di rumah. Kalau dengan ada yang dapur di rumah sih, paling kita cuma perlu apa sih? Perlu beli loyang, alasnya, sama bahan-bahannya. Itu sedikit banget tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita udah langsung mau kayak set up a kitchen, terus ovennya kita juga mau yang profesional semua, itu pastinya bisa sampai ratusan juta kalau seperti itu. Cuma kalau misalnya yang bisa saya sarankan, kalau misalnya kita mau mencoba usaha, itu pastinya bisa mulai dari rumah. Karena saya sendiri pun juga mulai dari dapur rumah. Dari dapur rumah gitu ya. Iya, Oke, gitu. baik. Kalau untuk alat-alatnya sendiri, untuk kita mulai usaha, apakah mungkin kita bisa pakai yang lebih simpel gitu? Kalau simple, kalau kita ngomong simple pasti bisa ya. Cuma saran saya selalu pakai yang kualitasnya bagus yang seperti saya infokan tadi ya. Kayak jangan pakai spatula yang plastik yang kena panas langsung leleh. Terus juga untuk loyang sih sebenarnya gini, itu sangat ngefek. Loyang yang bagus itu pada saat kita masukkan ke dalam oven itu bisa menahan panasnya sehingga dia tidak miring. Jadi yang ini kan cukup kokoh nih ya. Ya. Ada tuh oven yang dimana kalau misalnya kita panggang masukin ke oven, dia bisa langsung apa ya kalau ngomong tuh meleot ya. Meleot. Iya, jadi seperti ini. Nah, ini sangat ngefek. Cookies kalian nanti akan jadinya miring juga. Bentuknya nggak bisa bagus. Oh, nanti pengaruh ke bentuknya. Benar. Gitu ya. Kenapa? Karena dari itu saya selalu rekomen dari bahan alat tuh harus berkualitas untuk mulai. Karena itu sangat mempengaruhi hasil jadi. Gitu. Selain itu juga ketahanan alatnya. Gitu ya, Benar. daripada nanti beli yang ibaratnya kualitasnya jelek, terus kita berkali-kali beli, modalnya juga nambah. Benar. Kita langsung beli ya bagus juga. Benar. Nah, Gitu. untuk alatnya sendiri gitu, kalau kita mau mulai usaha dengan modal yang mungkin masih terbatas gitu, mungkin kan kalau udah gede gitu, mau beli ini lengkap gitu, is okay. Tapi kalau misalnya modal terbatas itu kira-kira alat yang dibutuhkan yang penting, paling penting untuk start up itu yang mana ya? Untuk start sih yang pasti ya, sebenarnya itu tergantung kita mau bikin apa. Jadi kalau misalnya let's say kita bikin cookies dulu nih, yang paling simple nih ya. Yang pasti kan kita butuh mangkok seperti ini, terus kita juga butuh spatula yang bagus. Karena ini juga kalau misalnya yang tipenya yang sangat gampang meleot ya, itu susah ngaduknya. Jadi kita harus cari yang agak firm seperti ini. Terus pastinya juga kita perlu loyang yang bagus. Nah, untuk alas, misalnya nih kalian belum berani beli silpat. Kalau misalnya seperti ini kan sekitar harganya 198.000, tapi kita bisa pakai sampai satu, tapi kita bisa pakai kayak sampai 5 tahun ke depan, ya kan, nggak perlu ganti-ganti. Kalau misalnya kalian belum mau beli pun kalian juga bisa pakai kertas roti. Cuma kalau kertas roti berarti kalian harus make sure kertas roti kalian itu pas dengan loyangnya. Lalu pada saat dipanggang itu kita bisa taruh adonan sedikit di sini untuk ditempelin supaya dia itu nggak terbang-terbang waktu kita manggang. Karena itu bisa bikin cookiesnya jadi jelek. Gitu. Sama yang satu pastinya oven ya, perlu punya oven gitu. Jadi yang poin pentingnya ini mungkin ya, sama ini, alat mengaduk sama mengaduknya. loyang. Benar. Gitu. Gitu. Untuk memulai usaha gitu ya, dengan modal yang terbatas kita udah bisa gitu ya. Oke, nah kalau gitu kita tadi udah belajar tentang bahannya apa aja, alatnya apa aja. Mungkin kita sekarang langsung prakteknya aja gitu ya. Yang di sini juga udah nggak sabar dari tadi diambilin terus bahan-bahannya, diliatin gitu ya. Oke, mungkin yang di rumah bisa memperhatikan gimana caranya bikin cookies biar kayak gini nih tampilannya gitu ya. Nah, menggoda iman sekali ya kan. Jadi tadi saya udah ngelirik-ngelirik tapi belum bisa incip. Oke. Kita langsung mulai aja. Untuk yang pertama mungkin yang di sini juga bisa langsung ikut praktek ya. Iya, bisa mulai dibukain ya untuk kontainer-kontainernya. Bahan-bahannya bisa mulai dibuka gitu. Bisa mulai ya. Iya. Oke, pertama di sini. Yang ini kalau. Oke. Oh, sudah. Oke, kita mulai dulu dengan butter ya. Di sini kita menggunakan unsalted butter. Nah, unsalted kita kan tahu ada salted sama unsalted ya.
Kalau untuk baking selalu gunakan unsalted. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena kalau di baking ini kita ini kan menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Kalau kita menggunakan salted itu biasanya, itu kan sudah nggak bisa diganti tuh tingkat keasinannya. Tapi kalau menggunakan unsalted kita bisa adjust keasinannya mau seperti apa gitu. Oh ya, dan satu lagi, kalian sadar kan ini kenapa ditakarnya satu persatu wadahnya? Itu penting banget, karena di dalam baking kita harus nakarnya itu berdasarkan per gram. Jadi nggak bisa satu butir telur. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu rata-rata telurnya itu ya bisa 50 gram, satu butir. Kuningnya sendiri itu kadang bisa 15 sampai 20, tapi itu mesti ditakar lagi ulang. Karena kenapa? Kita perlu tahu setiap gram yang kita gunakan itu akan menjadi HPP atau menjadi cost kita itu berapa. Untuk kita bisa menghitung modal kita, maka dari itu kita perlu menghitungnya secara gram. Selain itu juga namanya baking harus presisi. Setiap gram itu bakal ngefek ke adonan kalian. Karena itu harus hitungnya per gram. Jadi kalau dari saya, yang sudah saya diajarkan juga dari tempat kerja saya, itu kita nggak pernah namanya pakai teaspoon. Itu kita nggak pernah pakai. Kayak measuring cup, itu nggak pernah pakai kita. Jadi langsung ke Harus pakai timbangan gramasi. Seperti itu. Oke, satu ilmu baru lagi ya. Kalau biasanya kita pakai 1 sendok teh, 2 sendok teh. Kalau sekarang per gram gitu ya. Karena nanti dampaknya ke adonannya. Ya. Benar. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Kita ambil unsalted butter ini. Nah, ini pastikan udah suhu ruang ya. Kalau misalnya kita bisa lihat ini kalau misalnya di spread sangat gampang ya. Nah, jangan sampai butternya dingin karena nanti akan susah untuk diaduk jadi nggak merata. Oke, dan pastikan kalian nge-scrape-nya sampai bersih ya, karena setiap gram itu ngefek. Kita nggak mau kehilangan 1 gram. Betul. Jadi sampai bersih ya. Sampai bersih. Sampai bersih. Nah, ini kenapa juga saya rekomen ambil spatula silikon. Jadi kita biar bisa gampang nge-scrape-nya nih. Gitu. Oke. Udah Sudah. semua yang di sini sampai bersih, tidak boleh ada noda sedikit pun, sampai bersih. Oke. Terus next kita masukin caster sugar ya. Caster sugar. Nah, caster sugar ini juga perlu diperhatikan ya. Kadang gula itu kalau misalnya kita lama menyimpan itu bisa menggumpal. Jadi kalau misalnya menggumpal itu nanti adonannya bisa nggak rata. Jadi kita harus pastikan semuanya itu teksturnya bagus. Ini ya? Sama rata ya. Kita masukin gulanya. Oke, kita masukin gulanya. Ya, jadi yang namanya usaha gitu ya, selain kita memperhatikan modal, kita juga harus memperhatikan efisiensi dalam produksi. Gitu ya. Tadi kan kita udah mengenal nih kira-kira bahan, kalau misalnya kita menghemat dalam alat dan bahan itu gimana. Sekarang kita akan lihat efisiensi produksinya. Karena kalau kita mau memulai usaha, pasti yang akan jadi concern kita adalah modalnya. Nah, salah satu untuk menghemat modal itu adalah dengan efisiensi produksinya. Jadi step by step-nya itu juga harus bagus supaya tidak ya kalau misalnya yang namanya sekali lagi trial and error itu pasti ada, tapi meminimalisir risiko tersebut juga bisa dilakukan dengan mengikuti step-step yang benar tadi seperti yang sudah diajarkan oleh Winda. Oke. Nah, ini caster sugarnya udah kita aduk, udah merata seperti ini. Nah, sekarang kita masukin yang di sini oke ya? Oke. Kita masukin light brown sugarnya ya kalau udah rata ya. Oke, terus kita aduk lagi. Nah, pastikan kalian mengaduknya sangat rata supaya nanti waktu kita makan cookies itu nggak ada gumpalan gulanya ya. Ada gumpalan gitu ya. Kadang kalau kita makan itu ada sering tumpukan gula, tumpukan garam tidak terduga. Benar. Kan nggak enak gitu ya. Yang lainnya nggak asin, yang di sini asin, atau yang lainnya manis, di sudut sini nggak manis, kan lebih enak kalau merata. Jadi mengaduk pun juga harus ada tekniknya. Dan waktu ngaduk itu pastikan kalian juga ngaduk bagian sampingnya ya. Jadi benar-benar supaya merata. Nah, ini kalau misalnya udah skala besar, pastinya kita udah nggak pakai tangan nih. Kita pakai stand mixer. Pakai stand mixer gitu ya. Kalau skala besar, spatulanya ini diganti sama mixer gitu ya. Bukan yang hand mixer lagi, yang stand mixer beneran. Jadi kita bener-bener tinggal masukin ininya aja, tinggal masukin. Bener, gitu.
Jadi ini kita buat sampai dia jadi pasta ya. Oke, karena ini whole start bisnis gitu ya. Jadi kita masih dalam program handmade gitu ya, Benar. buatan tangan. Kayak gimana? Yang di sekolah sudah berhasil kah? Sudah Penuh berhasil. perasaan ya mengaduknya. Nah, nanti akan jadi pasta seperti ini nih. Ya, nanti akan jadi seperti ini bentuknya. Kelihatan kan? Nah, ini udah tercampur. Nah, gimana? Kenapa ada masalah? Dengan perasaan. Memang ada kendala kah? Perlu dibantu? Perlu dibantu mungkin? Perlu dibantu. Oke, biar Bunda aja yang bantu ya. Saya bantu di sini. Oke, ini nggak apa-apa ini. Nah, ini yang penting di script aja. Biasanya soalnya suka nempel di sini, makanya sering nggak rata. Nah, ini semua dibersihin dulu pinggirannya. Nah, nggak apa-apa, harus harus sabar kalau baking. Nah, ini kita tekan-tekan seperti ini aja. Nah, ini kan tadi ada gumpalan butter itu, kita nggak mau ada itu. Nah, ini tinggal diaduk sedikit lagi, terus udah nih, udah beres. Nah, jangan lupa ini selalu di script seperti ini ya. Nah, ini diaduk sedikit lagi, udah beres. Pakai tenaga. Kenapa? Ya, tadi sering praktek di rumah, tapi masih jadi batu. Katanya. Ya nggak apa-apa, trial and error tadi ya. Prinsipnya adalah trial and error. Oke, bisa kita lanjut? Oke, bisa Sudah? lanjut? Beres Oke. ya? Oke ya. Sekarang baru Udah oke ya. sudah. Oke, kita sedang mengadakan Master Chef SMA Kristen Gloria. Timnya cuma 2. Sekarang kita punya telurnya. Nah, silakan disiapkan telurnya, bisa dibuka sekarang. Nah, di sini kita bisa masukkan vanilanya langsung ke telurnya dulu. Vanilanya dulu masukkan ke dalam telur. Jadi Ya. tadi setelah butter, kemudian ada gulanya itu ya. Ini mungkin yang perlu spatula kecil, silakan. Nah, jadi telur ini kita masukkannya juga harus perlahan dan kita aduk dulu ya, supaya dia itu lebih gampang mencampurnya dengan adonan yang ini. Oke. Jadi kita aduk dulu. Aduknya perlahan gitu ya, dimasukkan semua. Pakai spatulanya diambil kalau kesulitan. Itu ada spatula kecil di situ. Ada spatula kecil. Oke, di sini sudah tercampur ya putih dan kuning telurnya. Ini nggak apa-apa ya, masih ada. Nggak apa-apa, karena kita akan mencampurnya di sini. Oke, sekarang kita mulai masukkannya perlahan. Sedikit demi sedikit. Oke, kalau sudah tercampur, masukkan sedikit demi sedikit telurnya ke dalam baskom besar. Ini namanya apa ya? Bener baskom nggak sih? Mixing bowl kalau kita mixing ngomong. bowl. Mangkok pengaduk ya. Mangkok pengaduk. Oke. Oh ya, kalau saya taunya baskom. Mangkok kaca juga boleh. Mangkok kaca, ini istilahnya mixing bowl, mangkok pengaduk atau mangkuk kaca. Gitu ya. Nah, waktu masukin telur ini itu kita nggak harus ngaduk sampai 100% ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih ada sisa telur ya. Oke. Kenapa? Ini supaya kita menghindari over mixing, supaya adonan tidak keras. Jadi kita bisa mengaduk sampai 90%. Setelah itu baru kita masukkan lagi adonan telurnya yang lain. Jadi tetap biarkan adonannya basah gitu. Benar. Oke. Nah, itu Elizabeth, biar adonannya nggak jadi batu, jangan sampai 100% ya. Harus masih ada sisa-sisa telurnya yang basah. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Kita aduk. Nah, ini karena tadi kita mulainya butternya sedikit suhunya agak kita ada suhu ruang yang lumayan udah lama di ruangan. Jadi ini adonannya agak basah. Agak basah. Tadi kalau misalnya adonannya sedikit lebih dingin, dia adonannya akan lebih gampang diolah. Jadi dia lebih kental gitu. Nah, saat masukkan telur yang terakhir, itu kalian boleh aduk sampai 90%. 100%, karena sudah selesai proses memasukkan telurnya. Oke, jadi kalau udah telurnya masuk semua, bisa diaduk sampai 100%. Ya. Oke. Ada kesusahan di sini? Tim yang di sekolah? Ya, tim yang di sekolah apakah ada kesulitan?
Nah, ini biasanya rentan pecah kalau adonannya di sini ya. Biasanya karena telurnya tadi dingin, kita masukkan ke butter, dia anggapannya berkontraksi, jadi dia pecah adonannya, nggak bisa menyatu. Karena butter itu kan kandungan lemak yang sangat tinggi. Kalau dicampur dengan cairan, dia itu bisa pecah. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya adonan pecah? Itu kita bisa terus ngaduk secara perlahan. Nanti lama-kelamaan dia akan terus menyatu. Seperti itu. Nah, ini sudah bagus adonannya. Sekarang kita bisa masukkan bahan keringnya ya. Nah, di sini bahan keringnya itu kita sudah ayak. Sudah, oh ini pakai proses ayak dulu Yes, ya? pasti ya. Semua bahan kering dari garam, baking soda, tepung harus diayak supaya dia nggak ada gumpalan-gumpalan atau kadang itu kalau di sini itu banyak loh tepung-tepung tuh yang dijual kita ayak itu banyak kotorannya. Gitu. Jadi makanya mesti hati-hati dalam mencari supplier bahan. Terus habis itu juga ada proses mengayak dan kadang mengayaknya itu pun bagusnya kita ambil kontainer lain baru kita ayak di kontainer tersebut. Jadi jangan langsung di sini. Semisal ada kendala di tepungnya kita nggak merusak adonannya ini semua. Oke, jadi mungkin perlu ya untuk stok plastik Benar, kayak gini untuk benar. apa ya tempat setelah selesai diayak gitu ya. Jadi Iya. tambahkan lagi ke dalam satu step, jangan lupa setiap bahan-bahan yang kering itu harus diayak Benar. ya. Ini ada kendala yang di sini Ada perlu kendala? bantuan? Kita bisa ke step berikutnya. Sudah? Oke. Oke, jadi next kita bisa masukin nih. Nah, tapi Garam masukinnya dan garam dan ini baking soda. Masukkan garam dan baking sodanya. Oke, nah ini mungkin Bu Siska boleh bantu Oke. sedikit-sedikit Oh, aja. sedikit-sedikit Yes. Oke. Oke. Nah, ini kita aduknya folding ya. Oke. Jadi jangan terlalu diaduk seperti ini. Oh, jadi harus pakai Pakai kelemah lembutan. benar. gitu ya. Ayo, Kayak mengaduknya jangan brutal ya, harus pakai kelemah lembutan gitu, nggak boleh. Nanti efeknya memangnya apa nih Winda? overmixing. Oh, overmixing. Takut overmixing. Kalau misalnya overmixing nanti jatuhnya Adonannya bisa bantat, bisa keras. Oh. Karena kan ini kan ada glutennya tuh. Kalau glutennya terdevelop itu bisa jadi keras. Oke, itu gitu. ada yang minta resep. Yes. Itu gimana itu? Saya nanti ada bawa resepnya. Nanti mungkin gimana ya bisa Oh, nanti bisa dikirim. di-sharekan. Boleh, Bisa di-sharekan ke siswa ya. Oke, Yes. untuk yang minta resep jangan khawatir. Ini Windanya berbaik hati untuk membagi resepnya ya. Oke. Silahkan nanti praktekkan di rumah. Jadi yang sekarang perhatikan saja dengan baik gimana step by stepnya biar paling tidak nanti langsung jadi gitu ya. Ya. Menghindari kebantatan dan kekerasan. Ya. Dan ini juga sama ya. Kita ngaduknya 90% aja. Oke. Terus mungkin boleh dimasukkan sisanya. Jadi biasanya kita bagi menjadi 3. 3 kali ya? Iya, ini udah boleh dimasukin semuanya. Oh, ini boleh. Boleh, tadi udah saya masukin yang kedua soalnya. Oke. Oke, nah ini kita Untuk aduk. terigunya dimasukin sedikit-sedikit, diaduk 3 kali. 3 kali Tuang. masukinnya, 3 kali tuang. Nah, ini pelan-pelan aja kita aduk. Nah, ini sampai 90%, saya biasa suka 90% tuh saya masukin coklat. Oh, kalau udah 90% masukin coklat. Nah, Jadi ini belum tercampur. belum karena kita kan masih Sebelumnya lihat, ya? kita masih lihat ada putih-putihnya banyak ya. Mm-mm. Jangan lupa yang di sini selalu di scrape. Yang di spatula jangan lupa untuk selalu di scrape ya istilahnya ya. Kalau mungkin istilah Indonesianya apa ya? Bersihkan pinggiran. Dibersihkan gitu aja ya gampangnya ya. Itu juga tidak perlu menemukan istilah lainnya soalnya. Bu Siska mungkin bisa masukin. Nah, kalau coklatnya ini kita bisa masukin sisain 10%. Kenapa? Itu nanti kita bisa taruh jadi topping di atasnya biar cakep. Yes ya. Karena biasanya kalau cookies seperti ini dia bisa tenggelam coklatnya kalau kita nggak taruh di atasnya. Biar kelihatan lebih cakep aja sih. Iya, benar-benar. Gitu. Silakan Bu Siska. Ini Bu. Langsung aja. Sisakan sedikit aja nggak apa-apa. Oke. Lagi. Nah. Udah lagi. Oke, sudah. Oke. Ini kira-kira disisakan segini ya. Ini nanti untuk topping. Biar Terus kelihatan cakep. kita aduk selagi ya. Ini aduk yang merata. Nah, jadi ada tipe-tipe coklat nih Bu Siska. Kalau misalnya coklatnya ada yang lebih besar dari ini, Iya. itu lebih baik dipotongin. Jadi dipotong-potong. Kenapa? Karena nanti supaya waktu kita gigit itu ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Nah, kalau dipotongin itu biar lebih merata Gitu ya. Ini distribusinya. kira-kira kalau yang segini ini diameternya 1 sentian kurang ya? Oh, mungkin satu sentian lebih sedikit ya, Oke, mungkin 1 ya. sentian ya. Jadi kalau yang digunakan ini diameternya sekitar 1 senti lebih dikit mungkin. Iya. Kayak sekitar 1 senti lah. Nah, ini di sini adonannya kita udah jadi nih.
Kita bisa lihat di sini adonannya. Ini yang Nah, sudah jadi ya. butuh bantuan? Ada apa? Oh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Cuma ini rasanya aduknya terlalu lama sampai dia pucat gini. Nanti mungkin ini kalau misalnya dipanggang jadi agak ngembang ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Ini sudah masukin tepung. Oke, bisa dimasukin coklatnya sambil diaduk, nggak apa-apa. Sisain 10% aja, langsung masukin. Lagi langsung. Oke, nah sekarang diaduk. Bisa menghadapi segala tantangan yang baik. Kayak di sini nih. Apa-apa. Oke, nah cara ngaduknya yang benar itu gini. Kita full tuh ambil seperti ini, terus kita tarik. Ambil, tarik. Nah tapi ini kayaknya udah jangan diaduk lagi ya. Ini sepertinya ngaduknya kelamaan. Ini boleh saya ambil buat contoh dulu sebentar ya. Di tahun depan itu kan kita mengadakan Valentine Day. Biasanya kan kalau Valentine Day kita ngasih sesuatu gitu ya ke orang lain. Nah siapa tahu kalian bisa praktek sendiri. Kan biasanya bikinan sendiri dibanding kita beli itu kan lebih mengharukan gitu ya, lebih diberikan ke orang lain. Nah Bu Siska, ini saya ada contoh nih. Oke, ini contoh. Ini dari siapa namanya? Oh ini dari timnya Jocelyn ya? Jocelyn. Oke, Nah, timnya Jocelyn. kelihatan nggak bedanya apa nih? Oke nih. Silahkan coba dicari yang di rumah perbedaannya apa nih? Ada yang bisa menyebutkan? Mungkin Kelihatan teksturnya ya? Nih ya. yang ini Antara sama yang ini. sama yang ini nih. Apakah bisa menemukan perbedaannya? Oke, yuk, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Ucapan terima kasih dari saya. Iya. Warna Dan tekstur. Jadi di sini kita bisa lihat ya, warnanya sedikit lebih pucat daripada yang di sini. Warna itu kenapa? Karena pada saat mungkin waktu masukkan telur, itu ngaduknya itu tadi agak overmixing sedikit. Jadi dia telurnya itu, kalau telur kita kocok kan jadi mengembang, jadi pucat ya. Sama halnya dengan ini, karena kita masukkan telur, terlalu banyak mengaduk, dia jadi pucat. Oke, nah tadi mungkin yang penasaran dengan overmixing itu seperti apa nanti dampaknya seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Kalau ini mungkin masih tetap jadi ya, cuma mungkin dia akan sedikit lebih melebar daripada yang cookies yang ini. Seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak masalah. Practice makes perfect. Betul, practice makes perfect. Itu yang penting ya. Ini kembalikan dulu. Oke. Yang di sini mungkin perlu bantuan? Oh iya, ini juga sama ini. Terlalu banyak overmixing. Di step ya. Ini mungkin tepungnya agak kurang merata ya. Oke, nggak apa-apa. Ini langsung masukin ininya aja. Coklat chipnya aja. Gitu. Tapi kalau yang ini warnanya hampir sama ya. Warnanya masih hampir sama. Dia mungkin yang sana lebih overmixingnya lebih jauh gitu. Tangannya kotor ya. Udah nggak apa-apa. Sorry. Apa-apa. Ya nanti nggak usah kasih topping. Iya, nggak usah kasih topping, nggak apa-apa kok. Nggak usah. Nggak usah kasih topping, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung udah It's okay. topping. Oke. Yang penting coklatnya tadi nanti tetap terasa. Iya, benar. Oke. Ya. Betul. Inovasi itu perlu ya kan? Oke. Nah, ini adonan. Nah, mungkin buat teman-teman yang tadi agak kecairan, di step ini kalian bisa masukin adonannya ke kulkas dulu. Jadi untuk dia lebih gampang di scoopnya, jadi kalian bisa masukin mungkin sekitar 15 menit, karena ini kan mengandung butternya cukup banyak. Kalau mengandung butter cukup banyak, sama seperti halnya butter ya, kita masukin kulkas dia cepet dinginnya. Nah, ini kalian bisa masukin 10-15 menit, terus kalian scoop lagi. Nah, di sini kita bisa mulai nge-scoop. Ini terserah ya, preference lagi ya. Ada yang mau ukuran sedang, ada yang mau yang kecil, ada yang mau yang besar. Itu terserah kita mau yang mana. Nah, kalau yang di contoh saya ini kita menggunakan ukuran sedang. Oke. Kalau kecil itu kira-kira jadinya seberapa ya? Mungkin seperti ini. Segini. Ini yang kecil. Ini yang kecil. Kalau yang besar itu kira-kira mungkin besar banget itu. Mungkin segini nih biasanya nih. oh. Nah, gitu. Jadi kita akan pakai yang sedang aja ya. Oke. Saya tahu alat ini tuh hanya untuk nyidu es krim. Ternyata bisa juga untuk bikin
kue ya. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah praktek bikin kue itu pakai sendok lah, pakai tangan lah gitu ya. Ternyata kalau ini bikin biskuitnya pakai sendok es krim. Bener. Betul ya? Ini soalnya kenapa kita pakai cookie scoop ini supaya semua cookiesnya sama rata. Kalau kita pakai sendok, kadang sendok saya dan sendok yang Bu Siska punya di rumah kan beda tuh ya. Nah kalau ini biasanya kita kan ada diameternya berapa. Nah ini kita dan juga nggak perlu kayak kira-kira nakar, karena ini kita tinggal nge-scoop gini aja, kita ratakan seperti ini. Nah kita ratakan seperti ini, terus kita tinggal scoop. Terus udah pasti ukurannya sama gitu ya. Jadi untuk alat ini kegunaannya untuk menyamaratakan ukurannya. Ya. Nah kalau untuk menyimpan, jadi silpat ini kan juga bisa untuk dijadikan alas penyimpanan di beku ya, jadi di kulkas beku. Jadi kalau untuk menyimpan itu kita bisa taruhnya itu mepet seperti ini. Ini kalau misalnya mau kita simpan dulu. Yes, karena cookies ini adonannya harus kita dinginkan dulu sebelum kita panggang. Kenapa? Karena yang seperti saya tadi bilang ya, ini mengandung butter yang cukup banyak. Dan kalau misalnya kita langsung memanggangnya, itu nanti pasti jauh akan lebih tipis dan lebih lebar. Nah, tapi kalau misalnya kita dinginkan dulu, dia ini kan adonannya udah set ya. Udah set, jadi waktu kita manggang, dia juga nggak terlalu cepat untuk melebar gitu. Bentuknya lebih bagus, teksturnya juga lebih enak. Gitu. Ini kalau mepet-mepet tadi setelah selesai dibekukan gitu ya, maksudnya setelah selesai masuk pendingin itu perlu digeser-geser lagi atau dibiarkan gitu aja? Perlu. Jadi ini kalau misalnya kita mau nyimpen itu seperti ini ya untuk produksi. Jadi kita bisa nyimpen banyak banget. Tapi kalau untuk memanggang, rules-nya adalah zigzag. Harus zigzag. Kenapa? Itu supaya bisa membuat adonan cookiesnya terpanggang merata. Jadi misal satu di sini. Nah kalau misalnya Bu Siska lihat di sini kan kita ada garis ya di sini ya. Itu benar. Kita nggak boleh lebih dari sana. Gitu. Nah terus abis gitu untuk jaraknya mungkin saya kasih sekitar 2 sentian. Jadi seperti ini. Nah terus berikutnya mungkin kita misalnya lanjutkan segini ya sampai 5 seperti ini. Nanti kita harus lanjutinnya di sini. Gitu. Jadi di sela-selanya antara yang pertama dan kedua tadi ya. Karena kalau misalnya kita tadi lurus, ini mungkin bisa cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ini kita bisa sampai 5 kadang. Gitu. Itu jadi, bisa efektif lah anggapannya. Tempat gitu ya. Benar-benar. Jadi gitu. Produksinya bisa lebih banyak. Benar. Gitu. Nah ini mungkin mau dibagi yang mereka mau pakai yang mana? Ini nggak apa-apa nanti kita. Mungkin ada yang mau pakai yang mana? Yang besar? Apa yang kecil? Mau sedang? Kecil. Oh, mereka mau kecil. Yang kecil. Yang kecil siapa ini yang kecil nih jadinya nih? Oke. Yang ini? Mau besar? Atau mau pakai yang sedang? Sedang aja ya. Ini kalau nggak bisa lebar. Ini nggak apa-apa kok, bekas adonannya sama nggak apa-apa. Nah, jadi cara nge-scoopnya ya, kalian jangan terlalu neken, tapi ambil secukupnya, terus kalian di bagian pinggiran mangkok itu kalian bersihkan. Oke, saya seperti ditarik ya. Iya. Kayak udah dibersihkan itu jangan lupa dibersihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu menumpuk di bagian bawah. Ya. Udah berasa ahli aja ya, padahal saya juga masih praktek. Ini saya bersihin aja di sini. Nah ini kan agak lengket ya kalau misalnya gini ya. Makanya kenapa kita mau selalu sedia tisu. Penting banget. Ini tisunya biasa kan ya? Kalau tisu kita pakai yang paper towel ya. Jadi yang bahannya agak kasar gini. Gitu. Kalau pakai yang facial tissue lengket semua malahan. Iya. Gitu. Mungkin Bu Siska mau coba, silakan Bu Siska. Silakan. Nah ini mungkin ya Bu Siska kalau udah begini kita bersihin dulu. Karena salah satu kunci untuk baking itu adalah harus rapi dan bersih. Oke. Silakan. Nah kurang banyak tuh ambil Bu Siska. Nah nanti dibersihkan. Nah seperti itu. Tapi ini kita mesti bersihkan dulu. Nah kalian bisa pakai ini juga nih Bu Siska. Alatnya ini buat ini ya? Bisa juga. Nah caranya gini Bu.
Tuh, ternyata beda ya caranya. Kalau saya biasanya suka srek-srek gitu ya, kayak tukang kebun gitu ya. Kalau ini ternyata ada tekniknya, harus gesernya pelan gitu. Iya. Oke, yang ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa yang itu. Bisa taruh sini. Nah, begitu. Bangga saya. Yang di sini aman? Aman, tentram. Oh. Tapi mungkin lama. Iya, lama. Yang ini bentuknya nanti jadi seperti kayak gini nih. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, Soalnya dia akan melebar pastinya. gingerbread man. Gitu. Nah itu terlalu banyak Bu Siska. Nanti yang makan kenyang langsung itu. Iya, ini soalnya yang di sini. Nah, Ini kalau ada kopong gini nih, sebenarnya kurang rekomen ya, karena nanti jadinya kan nggak seragam. Jadi bisa pakai alat ini, kita bantu. Oke, nah ditempel Bu. ditambal gitu ya. Istilahnya jadi kalau ada yang kopong, gunakan alat ini untuk menambal. Ini namanya offset spatula. Offset, Offset, offset. offset spatula. Jadi bentuknya seperti ini. Offset spatula. Oke. Wow. Nah ini Ya. sisanya bisa langsung dibersihin nih Bu. Langsung dimasukin gitu. Kita bisa langsung taruh gini. Nah ini mungkin agak sisa dikit ya, soalnya kan tadi kita besar kecil nih Bu ya. Oke, Oke, ini di nggak apa-apa, di sama sini aja. mana aja. Bisa. Nah kalau pakai sendok itu pastinya kita perlu membulatkan lagi ya pakai tangan ya supaya bentuknya dia bagus waktu dipanggang. Kalau seperti itu rekomennya dimasukin kulkas dulu. Karena kalau ini kan tadi saya pindahin aja dia pasti lengket. Jadi supaya nggak berantakan semua kita masukin kulkas dulu baru kita inikan. Oke. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu yang ada di sini juga, ini kan yang di depan sudah selesai ya kan? Oh coklatnya ketinggalan. Oh, coklatnya ketinggalan, nggak apa-apa. Nanti sambil kita Q&A gitu ya. Mungkin yang di rumah ada yang penasaran tadi kok belum ditanyain, pertanyaannya belum dijelasin, boleh ditanyakan, silahkan. Yang di rumah tolong segera bertanya untuk menghemat waktu. Tidak hanya efisiensi produksi, tapi kita juga efisiensi ilmu gitu ya. Kalau semakin cepat kalian bertanya, semakin banyak yang ditanyakan, semakin banyak informasi yang bisa kalian peroleh. Yuk, silakan tanya mulai dari sekarang. Apakah sudah ada pertanyaan? Belum? Oke, mungkin sambil menunggu, ini tadi kan ada Coco Chip sisa. Kamera tolong ke sini. Loh, ini kamera ini. Nggak kelihatan. Kalau ini kan zoom. Oke, ya ini kan tadi ada sisa gitu ya. Nah ini bisa ditampilkan, bisa jadikan topping. Yes, gitu. supaya lebih Dipotong cakep. Kita potong supaya lebih cakep. Ya, dipotong, jangan ya, Seperti tapi ini. utuhan juga boleh ya. Boleh, cuma kalau utuhan kan jelek nih kayak cuma satu biji gini. Iya. Benar, jadi Jadi dipotong. kadang gitu ya. abstrak itu lebih bagus Nah, gitu. betul. Abstrak itu lebih bagus. Jiwa seninya muncul sedikit ya. Benar. Sudah ada yang tanya mungkin? Oh, sudah ada satu penanya. Pertanyaannya? Atau mungkin mau ditanyakan langsung boleh daripada via chat gitu ya. Kan kalau kalian unmute itu nanti terdengar langsung ke sini. Silakan. Tidak usah malu-malu gitu ya. Kita biasanya juga malu-maluin. Ini ada sisa bisa buat toppingnya misalnya. Nah, tapi nanti ini kan dibawa pulang, jadi nggak apa-apa bisa taruh di tin wallnya lagi nanti. Karena ini kan agak susah karena terlalu lembek ya. Nanti Jadi dimasukin di rumah kulkas bisa dulu. dicetak lagi gitu biar lebih bagus gitu. Ini bukan apa-apa latihan untuk nyekupnya aja dulu gitu. Bedanya ada pertanyaan. Iya, silakan. Ini itu kira-kira berapa lama ya? Ini Oh. kita nggak bisa praktek Benar. bakingnya langsung ya. Jadi- Ini waktunya berapa? Nah, kira-kira berapa lama nih? Nah, jadi untuk bakingnya ini, untuk ukuran yang sedang, itu di 10 sampai 13 menit. Nah, perlu di notes bahwa setiap oven itu pasti berbeda. Bahkan merek yang sama pun di tempat yang berbeda kadang tuh bisa selisih sedikit.
Nah, tapi mungkin selisihnya nggak banyak gitu ya. Tapi ada banyak oven nih, misalnya ovennya tipe yang gas atau listrik. Kalau gas itu biasanya dia powernya lebih rendah dibandingin dengan listrik. Listrik itu biasa dia lebih konsisten juga. Nah, kalau yang biasa saya gunakan itu namanya convection oven. Jadi convection oven itu yang menggunakan kipas. Menggunakan kipas, dia juga listrik. Itu saya di suhu 170, 10 sampai 13 menit. Tetapi karena punya saya ini industrial, jadi kalau saya rekomen untuk yang di rumah itu pakainya 180 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi itu yang pakai convection sama listrik ya. Terus kalau ada itu oven yang masih pakai gas. Gas ya. Nah, itu rekomen nggak ya? Gimana ya kalau untuk produksi besar itu saya kurang rekomen pakai gas. Kenapa? Kalau produksi besar itu kalau gas itu nggak konsisten. Karena gini, dulu sebelum saya pakai yang listrik itu saya juga pakai gas yang api itu ya. Alhasil kalau saya baking udah misalnya 10 batch, itu bisa cookiesnya itu bentuknya kurang bagus. Karena gas itu kan naik turun. Nggak stabil ya. Benar, tapi kalau misalnya memang harus pakai gas, saya rekomen beli namanya oven thermometer. Oven thermometer. Jadi termometer itu dicantolkan di ovennya, itu bisa mengatur misalnya suhunya nih harusnya 180, tapi dia tiba-tiba drop. Nah, itu kita bisa ngatur, berarti ini saya harus kencengin nih gasnya, apinya harus saya kencengin. Cuma itu memang agak ribet ya. Benar, a little more effort ya jadinya. Ya, gitu. Kalau listrik enak, kita tinggal set segini, mereka bisa langsung ini. Oke, sebentar. Tadi masih ada satu lagi dari penanya sebelumnya. Itu, nah ini nih contohnya yang ini kan dalam satu loyang, gitu ya, dalam satu tray itu kan ada beda-beda ukuran. Kira-kira itu nanti berapa lama waktunya ya? Atau tidak disarankan untuk baking tapi ukurannya beda-beda? Sangat tidak disarankan. Jadi kalau misalnya punya 2 ukuran gini, kalau bisa beda loyang dan beda waktu pemanggangan. Jadi pemanggangan satu loyang ini kalau misalnya yang kecil 10 menit. Terus misalnya kita sudah selesai baru kita masukin yang besar-besar ini. Karena misalnya 13 menit. Karena kenapa? Begitu saat kita buka oven, suhunya tuh langsung drop sangat jauh. Nah, mungkin bagi yang kecil ini yang diangkat duluan nggak masalah. Tapi kalau yang ini, karena dia masih di dalam oven dan kita buka ovennya, itu nanti dia akan mempengaruhi si besar ini. Oke. Gitu. Jadi tidak disarankan ya untuk memanggang dalam satu loyang, tapi ukurannya beda-beda. Jadi mendingan kalian stok 2 loyang atau gimana, untuk yang satu ukuran yang kecil, yang lain yang besar. Oke, Pak Hendri mau tanya, silakan Pak Hendri. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi, saya mau menanyakan halo, Pak Hendri. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Saya mau menanyakan apakah research marketing itu perlu dilakukan untuk memulai bisnis sederhana ataukah langsung memulai bisnis saja? Dan seberapa kompleks kalau misalnya research marketing itu diperlukan? Seberapa kompleks research marketing jika harus dilaksanakan? Misalnya kuesioner ataupun yang lain. Terima kasih. Oke, jadi kalau saya nggak salah dengar nih ya, jadi pertanyaannya adalah apakah riset marketing itu perlu ya? Dan seberapa kompleks ya? Pastinya perlu, namanya riset itu pasti perlu. Mungkin salah satu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk melakukan research ini adalah yaitu yang saya lakukan juga ya dulu ya. Pertama pastinya kita create produk yang sesuai dengan standar kita. Nah, standar kita ini bukan berarti semaunya kita ya, tapi yang memang menunjukkan karakteristik dari produk kita. Kedua, setelah itu baru kita mulai biasanya ke friends and family dulu. Friends and family kita menanyakan seperti apa produk ini dan segala macam. Tester gitu ya. Benar, tester. Yes, tapi testernya juga jangan 1-2 orang ya. Ya benar. Kita kelas gitu ya. Kita ambil sampel size-nya yang cukup banyak ya, sebanyak mungkin gitu untuk di awal-awal karena itu sangat penting gitu. Setelah dari sana kita baru mulai dapat feedback nih. Feedbacknya misalnya, menurut saya kemanisan. Nah, dari sana pun kita juga harus lihat yang kasih kita feedback ini umurnya berapa. Contohnya seperti cookie saya ini ya, mungkin nggak semua umur bisa makan. Seperti contohnya papa saya kurang suka manis-manis, jadi menurut dia ini terlalu manis. Tapi kalau misalnya kita memang mau menargetkan dari segi branding kita mau ke anak muda, lebih untuk lifestyle, ya berarti kita harus maksudnya mengambil sampel size-nya juga dari yang anak-anak muda tersebut gitu. Gitu sih. Jadi menurut saya paling gampang awal mulanya itu adalah menggunakan teman-teman terlebih dahulu. Nah, dalam bisnis sudah berjalan,
dari Moriarty Cookies pun kita juga masih melakukan riset, di mana kadang kita memberikan juga kayak new produk ya, kita ke customer baru kita dan menanyakan, oh bagaimana untuk produk baru tersebut ini, apakah ada feedback dan segala macam. Karena di mana-mana customer kita ini ya, yang terutama yang sudah loyal ya, itu kan yang sudah cocok dengan taste yang kita bawakan gitu. Jadi itu juga sangat penting gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Bagaimana Pak Hendri? Ya, terima kasih, Kak. Ya, jadi intinya adalah target konsumen kita siapa? Benar. Gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah target konsumennya. Karena, kalau tadi yang disebutkan ada kuesioner ya. Kalau untuk makanan tuh agak susah ya kuesioner. Maksudnya kayak hanya menanyakan di awal tanpa memberikan sampel ya. Jadi yang paling bagus itu adalah sampel. Sampel langsung. Jadi Benar. berikan sampelnya langsung terlebih dahulu kepada mungkin yang terdekat dengan kita gitu ya. Bisa teman, dengan keluarga. Dan perhatikan, kita itu mau ke siapa? Makanan itu tuh kita produksi untuk siapa? Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Mencampur bahan untuk baking dengan spatula, apakah hasilnya tetap baik daripada mixer? Mungkin untuk yang tadi ya sedikit tapi pakai mixer gitu. Oke. Itu tergantung dari adonannya berapa banyak. Jadi kalau misalnya adonannya kecil, memang saya selalu rekomen pakai tangan. Kenapa? Untuk prevent, untuk menghindari overmixing tadi. Dan juga kadang misalnya kita menggunakan stand mixer seperti KitchenAid gitu ya, itu kadang kalau misalnya terlalu sedikit, dia tidak bisa mencakup bawahnya. Iya, jadinya malah nggak tercampur dengan rata. Jadi Prefer pakai tangan. Ya, biar kalau lembek gitu nggak masalah ya? Nggak masalah. Lembek. Maksud saya pakai spatula. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah skalanya mungkin di atas 1 kilo, 2 kilo, itu baru kita bisa mulai menggunakan mixer. Karena pertama pastinya kita juga jadi nggak capek, kedua juga lebih konsisten ya. Karena kalau kita kadang udah capek itu ngaduknya jadi nggak konsisten tuh. Nah, kenapa makanya kita pakai mixer kalau udah skala besar gitu. Oke, Bu Lovina. Mungkin yang tadi apakah sudah menjawab pertanyaannya ya? Oke, sip. Kalau gitu ini Bu Lovina mau bertanya, silakan Bu Lovina. Ya, terima kasih Bu Siska. Halo Winda. Thank you ya untuk kali ini cooking class-nya benar-benar dari awal sampai akhirnya sangat banyak ilmu yang saya dapatkan. Intinya nggak pelit informasi baru kali ini saya apresiasi sekali. Terima kasih, semoga sukses. Nah, pertanyaan saya ini, saya tadi berkaitan dengan oven juga. Nah, kalau di rumah ini kan biasanya ada oven listrik, di mana itu kan bisa diatur api atas, ada api atas dan Maaf Bu Lovina, bawah begitu. apakah suaranya bisa agak dinaikkan? Agak keras sedikit mungkin. Diulang dari awal juga ya Bu, tadi agak kurang terdengar. Ya, halo Bu Siska. Kayak ada kejutan mendadak. Ya, halo Bu Siska. Bisa terdengar dengan jelas? Halo? Ya, bisa. Sip. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tanyakan mengenai oven. Nah, kalau di rumah juga kan biasanya ada oven atas dan bawah apinya. Nah, untuk memanggang cookies sendiri, apakah ini hanya menggunakan api bawah atau bisa atas bawah seperti itu? Lalu kan kadangkala kalau misalnya oven itu enggak semuanya bisa diatur suhu atas dan bawahnya. Maksudnya itu pasti sama. Oke, sebentar ya Bu. Oh, ya sebentar. Sedang diatur suaranya. Oke, mungkin sambil menunggu ya. Yang lain tadi yang masih penasaran, boleh dikumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya kita tanyakan. Mumpung di sini ada daerah sumbernya langsung, gitu ya. Jangan nanti pas bisnis studies baru ditanyakan ke saya. Jelas, informasinya nggak akan selengkap ini, gitu ya. Mungkin sambil nunggu juga saya mau jelasin Bu, kalau untuk produksi besar, itu gimana nih? Masa saya tiap pagi harus bikin adonan, kita manggang ya? Nah, caranya adalah kita Dinda, suaranya tidak terdengar. Untuk melakukan bisnis skala besar gitu.
jadi setelah keluar dari apa tadi pendinginnya, itu boleh langsung dipanggang ya? Boleh, Nggak masalah, boleh. harus didiemin Nggak dulu. masalah, nggak masalah. Seperti itu. Boleh diulang itu suaranya tadi hilang Oke, sempat. untuk Vina, Jadi pertanyaan tidak dari terdengar. Vina tadi, untuk oven apakah bisa menggunakan api bawah saja atau menggunakan api bawah dan atas? Oke. Nah, untuk cookies sendiri ini sebenarnya sedikit susah gampang ya. Jadi kelihatannya itu sangat simpel. Jadi kenapa juga saya bawakan cookies hari ini itu karena orang kiranya oh gampang, tapi sebenarnya banyak banget nih triknya nih supaya dapetin bentuk yang pas. Kalau untuk masalah api paling bagus itu memang api atas bawah. Jadi dia sirkulasinya bagus. Terutama yang oven ada kipasnya. Tetapi jika ovennya itu cuma punya api bawah, itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kita harus menaruh 2 loyang biasanya di bawahnya. Kenapa? Karena cookies ini kan dia jadinya agak tipis seperti ini. Nah, kalau misalnya api bawah saja, itu takutnya di bagian luarnya itu sangat crunchy, sangat sangat keras gitu loh. Dan kita nggak mau itu, karena ini kan adonannya agak tipis gitu ya. Jadi dulu di tempat saya itu memang ovennya juga masih api bawah. Yang saya lakukan adalah saya double loyangnya supaya bagian bawahnya itu tidak terlalu keras. Itu. Nah, tapi ini kembali lagi ke oven masing-masing ya. Ada yang ternyata ovennya apinya nggak agresif atau segala macam. Kadang mungkin bisa works di oven sana, tapi mungkin nggak works di oven kita. Nah, itu again perlu trial and error. Cuma standarnya sih seperti itu biasanya. Jadi menaruh 2 loyang. Semoga menjawab ya, Bu Lovina ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin sambil menunggu mau tanya untuk cookies yang ideal gitu ya, istilahnya yang bagus, itu yang seperti apa ya nanti teksturnya kalau dimakan gitu. Kalau tadi kan kalau api bawah aja takutnya pinggirnya itu crunchy gitu. Nah, yang enak itu yang bagus itu yang seperti apa sih? Oke, jadi mungkin kalau misalnya yang soft cookies seperti ini, yang tipenya tipis dan lebar, itu kita maunya what we are aiming for itu tengahnya masih soft, tapi luarnya itu sudah crunchy. Nah, kembali lagi, kita mau yang teksturnya lebih ke arah chewy atau tidak. Nah, kalau chewy, ada beberapa step yang perlu dilakukan. Contohnya misalnya kita menggunakan dark brown sugar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan tadi kita pakainya yang light ya. Nah, light ini mengandung molase lebih sedikit daripada yang dark brown sugar. Nah, kandungan molase inilah yang membuat nanti cookiesnya itu lebih chewy kalau misalnya kandungan molasenya lebih tinggi. Dan misalnya, oh saya lebih sukanya yang chewy nih. Kalau gitu bisa dicoba light brown sugar yang tadi kita pakai diganti dengan dark brown sugar. Tapi kalau misalnya, oh saya lebih pengen yang soft, nggak mau terlalu chewy, bisa pakai yang light brown sugar aja. Seperti itu. Ada juga yang saya temuin beberapa itu cookies yang sekarang tipe New York style ya. Saya nggak tahu apa udah familiar itu yang bentuknya tuh besar banget gini. Nah kalau itu beda lagi, itu soft cookies tapi dia bukan yang gepeng gini tapi lebih tebal. Jadi dalamnya itu emang setengah matang, tapi luarnya nggak terlalu crunchy. Jadi again, mesti dilihat dulu nih, standarnya itu kan beda-beda ya tiap orang ya. Jadi kita maunya itu seperti apa? Selera ya, selera masing-masing. Tapi kalau yang lagi kita buat di sini sekarang, itu tengahnya soft, terus luarnya crunchy. Nah mungkin ini kita bisa coba buka satu nih. Kita potong satu. Ya. Ini kalau misalnya kita pencet ini masih sangat lembek ya. Nah, iya, kelihatan ya kan? Nah, coklatnya juga masih lumer-lumer. Lumer-lumer, wih, meleleh di lidah. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat Bu, kalau misalnya Ibu lihat ini saya ada kasih garam sedikit ya. Ini nih ya. Di sini ada kayak kristal-kristal something gitu ya. Nah, itu garam ya? Yes. Saya kira tadi gula halus yang udah atau kristal. Jadi di sini untuk membalancekan rasa manisnya, kita tambahin lagi namanya vanilla sea salt. Oh, ini vanilla sea salt. Vanilla sea salt. Jadi ini another lokal produk yang sama dengan merek ini, Ladamin Vanilla ini, di mana dia ini mencampur garam laut yang coarse dengan buah vanilanya. Jadi garamnya itu di blender dengan buah vanilanya sehingga dia itu ada bimbingan hitamnya. Nah, mungkin kalau di sini nggak berapa kelihatan, cuma kalau Ibu lihat benar-benar di sini ada hitam-hitamnya sedikit. Nah, ada hitam-hitamnya sedikit. Bukan dari coklatnya ya? Bukan, ini garamnya ini ada vanilanya, makanya dia ada bintikan hitam. Vanila yang tadi ini ya? Benar. Benar, gitu. Jadi bisa ada yang, oh saya nggak suka garam. Oh ya udah nggak usah pakai garam. Tapi kalau misalnya, oh saya suka nih balance nih rasanya. Ya, tapi yang garamnya sendiri bukan sembarang garam. Ya. Bukan garam gitu ya. Ini adalah vanila
Jangan pakai garam meja ya. Iya, jangan pakai garam meja, jangan pakai garam dapur. Iya. Ya. Karena itu nanti bisa menyatu dengan cookiesnya, Iya. jadi asin banget jadinya. Betul, itu dikasih mama aja untuk masak sayur. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Bu Lovina lagi, oke, Bu Lovina lagi, silahkan Bu. Sudah Bu Siska. Oh sudah, oke, terima mungkin kasih. ada pertanyaan? Oke, kalau berbicara balik ke modal lagi gitu ya, Bunda. Kalau paling kecil gitu ya, paling sederhana untuk homemade, itu kira-kira butuh modal berapa sih untuk bisa dan kira-kira dengan modal segitu itu bisa menghasilkan berapa cookies? Oke, ini kita ngomongin dari segi bahan atau dari alat-alatnya juga nih? Wah, mungkin dari segi bahannya dulu. Oke, kalau dari bahan itu ya saya bisa bilang nih, misalnya dengan belanja 100.000 itu udah bisa menghasilkan banyak banget cookies. Oh, banyak banget. Yes, Kira-kira? karena mungkin sekitar, saya ini kasaran aja ya, mungkin kasarannya. sekitar 50 cookies itu bisa yang Segini-gini ukuran ya? sedang, benar. Oke. Jadi good information ya untuk di bisnis kuliner ini, margin profit di bisnis kuliner ini cukup tinggi Bu, bisa sampai 30-40%. Nah, tapi pastinya ada banyak cost-cost yang kita juga perlu pertimbangkan ya untuk bisa menghemat, maksudnya kita bisa menggapai kedepannya net gitu profit ya. yang lebih banyak ya, karena ada kayak production cost kita bisa mahal, terutama kalau kita sudah invest di mesin-mesin nih, mesin-mesin di alat yang mahal, itu production kan jadi tinggi nih. Iya, iya benar. Belum lagi kalau kita hire hire orang, itu kan juga pasti cost-nya juga lebih tinggi lagi. Cuma kalau misalnya memang kita bisa menghemat sehemat mungkin dari segala macam cost, itu profitnya, margin profitnya bisa sampai 30-40% atau bahkan lebih kadang kalau misalnya memang produknya itu bisa sangat menjual gitu ya. Yes. Gitu. Jadi kalau untuk bahannya tadi 100.000 pun bisa. Bisa, gitu ya. bisa. Kalau untuk alatnya sendiri? Kalau alat itu mungkin yang agak mahal ya, mungkin saya bisa bilang kisaran, kalau yang saya ngomongin yang kualitasnya memang bagus ya, mungkin bagus. kisaran 300-400.000 ya untuk awal-awal mula. 400 itu Iya. udah dapat ini tadi ya, mixing bowl. Mixing bowl, Nggak salah lagi ya, not baskom, mixing bowl. Terus ini untuk scope-nya juga dapat ini juga ya, sama spatulanya. Ini kalau boleh tahu, ini spatulanya yang membedakan kan kadang spatula kan rata-rata dari ininya memang dari karet apa silikon, Silikon, gitu. Tapi yang bagus gitu ya, yang sesuai dengan yang kayak gini lah. Itu kira-kira ada perbedaan karakteristiknya nggak? Spatula-spatula yang biasanya mungkin dipakai gitu. Ada. Atau mungkin kita bisa tanya ke penjualnya yang bagus, terus kita bisa nentuin, oh ini bagus, oh ini enggak, itu dari gimana gitu. Pasti ada. Yang pertama itu bahan silikonnya. Mungkin tahu ya silikon yang biasa untuk cabe itu ya, yang bener-bener plastik gitu loh. Nah itu pastinya kita udah nggak pernah pakai itu di dunia baking, karena pertama itu kurang kokoh dan kedua itu nggak tahan panas. Pertama kualitas yang dicari itu. Terus kedua juga dari ketebal dan tipisannya. Ya. Ketebalan tipisannya ini karena semakin dia tebal, dia semakin kokoh untuk kita bisa ngaduk. Lebih gampang ngaduknya. Tapi kalau dia semakin tipis itu kan jadi susah tuh kita kalau ngaduk tuh. Nah, jadi seperti itu. Selain itu juga ada handle-handlenya nih yang perlu diperhatikan. Handle-nya ini apakah gripnya enak dipakai? Karena ini sangat menentukan kita waktu kita ngaduk dan segala macam gitu. Nah, meskipun kita carinya yang agak keras, itu tetap kita harus cari yang agak fleksibel seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa nge-scrape mangkok itu sampai bersih banget. Bersih tadi ya. Benar. Gitu. Oke, itu tadi ya informasi. Jadi untuk memilih spatula pun tidak boleh asal gitu ya. Kalau di rumah-rumah mungkin yang tersedia yang tipis itu yang buat ngeruk sambel kalau mama di rumah masak penyetan gitu ya. Nah itu tidak disarankan untuk digunakan. Tapi yang perlu kita perhatikan kalau kita beli spatula tadi adalah gripnya, terus tingkat ketebalannya, tapi juga masih elastis. Iya, benar sekali. Oke, gitu ya. Jadi untuk alatnya, untuk bahannya mungkin sedikit. Jadi untuk modal awal saat itu mungkin sekitar 500-600 gitu ya. Itu kita bisa menghasilkan kurang lebih 50 cookies. Bisa. Gitu ya. Bisa. Gitu. Oke, gitu ya. Sekali lagi untuk efisiensi produksi jangan lupa gunakan produk yang berkualitas tadi ya. Takutnya kalau di tengah jalan tadi ya kita asal-asal pakai spatula. Pas ngaduk itu patah. Nah, kita harus beli lagi, keluar uang lagi, kos lagi. Gitu kan? Jadi mending sediakan bahan yang berkualitas di awal, mungkin memang agak mahal, tapi ke depannya kita lebih enak. Benar sekali. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, mungkin ada closing statement terkait dengan host
untuk memulai usaha gitu ya dari Winda yang sudah berpengalaman? Mungkin ini sih saya punya pesan aja buat adik-adik di Gloria, jangan takut untuk mencoba, dan maksudnya kalau misalnya kalian udah tahu memang kalian passion di situ, di apapun itu, nggak harus di kuliner, dimanapun itu, just go for it, karena semakin cepat kalian meraih mimpi kalian itu semakin bagus, karena dan itu banyak banget, dan setiap kali ada opportunity please take it. Karena itu sangat berharga banget. Dulu saya tuh sebenarnya nggak disetujuin untuk sekolah kuliner ini, tapi karena saya memang passion saya di sana, dan saya juga akhirnya sampai kayak memohon ya, dan banyak support juga dari sekeliling saya akhirnya pun juga bisa sampai di titik ini. Jadi saya sering banyak tuh dapat rejection tuh dari orang tua saya, karena anak cewek terlalu lama di luar gitu ya ceritanya ya. Mau kerja, ngapain, di sana pun saya juga disuruh nyuci, ngepel, dibilang ngapain jauh-jauh sekolah kok disuruh ngepel. Loh memang itu karena kita harus bisa bertanggung jawab ya, mulai dari buatnya, gitu ya. Mulai dari buatnya, dari bersih-bersihnya, karena kita harus diajarin cara kita take care dari barang-barang kita sendiri gitu sih. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan kejarlah passion kalian gitu. Iya, kalau untuk menghindari ketakutan-ketakutan gitu gimana? Kadang kan kita kalau udah punya modal nih, udah punya segalanya prepare, tapi untuk memulai usaha kadang ada ketakutan, ih gimana ya nanti kalau nggak ada yang beli, ih gimana ya kalau orang-orang nggak suka. Mungkin ada tips trik dari Winda nggak untuk bisa di-sharekan? Kalau untuk itu sih, ya yang pertama saya berdoa ya pastinya. Setiap kali saya mau lakukan action apapun itu dalam kerjaan saya itu pasti saya berdoa, kadang minta petunjuk juga dari Tuhan, kadang tuh juga butuh minta ketenangan juga ya dari Tuhan untuk menjalankan bisnis ini. Tapi yang penting juga itu adalah untuk menempatkan diri kita itu di orang-orang yang suportif. Dimana kita juga dalam arti suportif itu juga lingkungan yang memang misalnya di lingkungan yang sama, yang bisa membangun kita. Misalnya, oh kalau saya itu misalnya di kuliner itu seperti ini supaya berhasil gini. Nah kita ambillah dari sana, kita resapin, terus kayak oh apa yang bisa kita aplikasikan. Itu sangat berguna banget itu untuk kita benar-benar ngeboost kepedean kita ya. Kepedean kita. Itu penting banget. Kalau misalnya kita terus berada di lingkungan yang sama-sama nggak pede, nah itu susah itu. Kita end up-nya nggak akan jalan itu kalau itu. Gitu. Jadi harus keluar dari comfort zone kita kalau seperti itu. Terima kasih sekali Winda. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ya, mengingat durasi kita terbatas, padahal mungkin kalian masih mau tanya ini, tanya itu, masih banyak yang ditanyakan, bisa tanya langsung ke Instagram. Boleh. Instagramnya mungkin boleh Winda Halim kok. Winda Halim gitu ya, sesuai dengan namanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di situ. Terima kasih sekali Winda untuk informasinya dari awal tadi sampai akhir. Kita diajarin cooking, kita diajarin bisnis, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tadi dari closing statement-nya ada satu hal yang perlu kita ingat adalah jangan takut dan selalu percaya serta mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang di sekitar kita. Cakep. Selanjutnya ada pemberian sedikit kenang-kenangan dari kami yang akan diberikan oleh Pak Ken kepada Pak Ken. Terima kasih Pak Ken. Ya, tangannya kotor banget. Terima kasih ya Pak ya. Bisa bagikan dulu Pak. Ya. Di foto dulu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk sesi selanjutnya gitu ya, mungkin sebelum foto kita bisa berikan applause dulu untuk Winda hari ini yang di rumah bisa berikan reaction ya, jangan pelit-pelit ya. Nah selanjutnya kita akan ada foto bersama yang di rumah gitu ya. Silakan semua bisa dinyalakan kamera, tampilkan wajah secantik dan seganteng mungkin. Nah untuk foto akan dipimpin oleh Bu Christine. Semuanya ready menghadap ke kamera gitu ya. Pose yang cantik. Yang di ya silakan. Ya itu foto di sini. Nah, apakah boleh Bu yang di itu slide-nya ya? Ya, silakan diatur posisinya sebaik mungkin. Saya akan
Tuhan. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Dua slide sisanya versi bawah, jadi saya ambil dua slide bawah. Oke, nah ini kita sudah berada di akhir acara kita gitu ya. Kalau tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka kita juga harus menutup acaranya dengan doa. Untuk itu saya mohon bantuan Pak Sam kembali untuk bisa memimpin kita dalam doa. Pada Pak Sam, silahkan. Ya, baik. Mari kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar banyak, mendapatkan wawasan, pengetahuan, juga inspirasi dari kegiatan ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menumbuh kembangkan kemampuan kami, passion kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih untuk acara yang sudah berlangsung ini, untuk narasumber yang sangat baik bagi kami, juga untuk persiapan semua panitia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami untuk aktivitas selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini, gitu ya, kepada Bapak Ibu guru, kemudian juga kepada siswa yang sudah berkenan hadir, juga yang mengikuti dari Zoom, gitu, dan terkhusus, terspesial, terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Winda Sapitri, maaf ya, agak lupa dengan nama panjangnya, cuma hafal depannya doang. Nggak usah disebut, nggak apa-apa kok. Jangan. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya.